Oh, tadi agak kelewat. Oke, kita masuk ke buruk rupa. Kita skip. Kenapa orang buruk rupa? Karena sering murka, suka marah-marah, suka menyimpan kebencian, dendam, menipu dan memperdaya orang lain, meresahkan makhluk lain, tidak menyayangi dan menghormati orang tua, tidak menghormati orang yang patut dihormati, menjarah dan merusak kepemilikan orang yang patut dihormati, merusak pelita atau penerangan di tempat ibadah, mencemooh dan memandang rendah orang yang buruk rupa, sering melakukan perbuatan buruk, penuh kemarahan dan kebencian dan bersikap semaunya atau angkuh. Jadi penggambarannya ini ya. Jadi jelas ya penggambaran mukanya juga orang yang cantik atau rupawan dan buruk rupa nanti ada pembandingnya nanti ada. Yang rupawan beda, badannya proporsinya segala macam beda. Di sini yang sebelah kanan itu 3 orang menunjukkan raut wajah penuh kemarahan dan kebencian terhadap orang-orang yang ada di hadapan mereka. 3 ini tidak suka dengan yang ada di kumpulan ini. Ekspresinya mungkin sudah tidak terlalu jelas ya, tapi di sini itu ekspresi orang yang tidak menyukai sekelompok orang lain. Kemudian 2 orang menunjukkan sikap semaunya dan angkuh. Salah satu mengangkat kedua tangan sambil menunjuk seseorang lainnya sambil mencibir. Ini gambar yang B. Akibatnya adalah di sebelah kiri penampilan mereka yang buruk rupa. Rupa dengan tubuh yang ya seperti itu, tidak proporsional, perutnya kayak orang busung lapar. Itu ada lingkaran kuning itu di atas itu kode petunjuk tentang apa yang harus dipahat. Jadi ada kodenya. Ada aksara atau teks singkat untuk memberi kode, ini gambarnya nanti apa perlu dipahat gitu. Ini juga penggambaran orang-orang yang buruk rupa di sebelah sini. Ini perilaku orang yang suka mengejek, ini kan menggunjingkan itu yang di sebelah sini. Menggunjingkan. Orang yang rupawan karena tidak marah, suka berdana pakaian, menyayangi dan menghormati orang tua, menghormati orang yang patut dihormati, memperindah tempat ibadah, membersihkan ruangan ibadah, membersihkan tempat tinggal para pertapa, membersihkan tempat ibadah, tidak mencemooh maupun memandang rendah orang yang buruk rupa, tetap menghormati mereka. Ketika melihat orang yang rupawan dapat mengerti sebab-sebab terlahir demikian. Ya ini bentuk tubuhnya beda ya, indah semua di sini. Mukanya juga hidungnya mancung-mancung, nggak kayak tadi bujel gitu. Ya ini bentuk tubuhnya semuanya proporsional dan bagus karena memberikan persembahan di sebelah sini, memberikan persembahan kepada orang tua, kepada para pertapa. Akibatnya akan seperti ini, hidup dengan kondisi tubuh rupawan dengan banyak pengikut dan berkelimpahan harta. Ini juga menghormati orang yang patut dihormati. Buahnya yang ada di sini menjadi orang yang rupawan. Ini memberikan persembahan kepada tempat ibadah. Ini penggambaran tempat ibadah, kuil. Buahnya menjadi berparas rupawan dan selalu mendapat banyak pemberian. Akeh sing traktir. Ini yang menarik, ini kayak bangunan-bangunan rumahnya ini bisa diidentifikasi bentuk-bentuk bangunan orang zaman dulu. Mungkin sampai sekarang masih ada. Ini mirip rumah panggung rumah panggung beruga atau sejenisnya. Ini menyediakan tempat tinggal ya, gambaran di sini. Menyediakan perlindungan, tempat bernaung. Oke. Masih rupawan ini banyak sekali penggambarannya. Sepertinya ada penekanan supaya orang termotivasi mukanya rupawan. Jadi banyak sekali contoh-contoh adegannya. Oke, lanjutnya. Tidak berwibawa dan tidak berpengaruh. Sering iri hati terhadap sesama, tidak senang melihat keberhasilan orang lain, senang melihat kegagalan orang lain, iri melihat ketenaran orang lain, senang sekali melihat hilangnya ketenaran orang lain, merosotnya tekad untuk mencapai penggugahan, dan merusak representasi dari Buddha, tidak menghormati maupun melayani orang tua dan orang yang patut dihormati, menganjurkan orang lain melakukan hal yang menyebabkan tidak berwibawa dan tidak berpengaruh, merintangi orang lain melakukan perbuatan yang menyebabkan berwibawa dan berpengaruh, mencemooh dan merendahkan orang yang tidak berwibawa dan berpengaruh. Adegannya seperti ini. Ini yang di kanan ini iri terhadap orang yang hidupnya berkecukupan. Ini orang yang berkecukupan, penggambarannya yang 2 sini, yang sana itu orang yang iri hati, gunjingkan orang. Akibatnya seperti ini, yang di sebelah sini, hidup yang tanpa pengaruh maupun wibawa. Ini kondisinya lesu ya, lesu ngelipat murung gitu, nggak ada wibawanya, direndahkan orang. Ada gambar orang yang tidak dihormati seperti peminta-minta ini ya, penggambarannya.
Ini orang yang menggunjingkan orang lain. Kita lanjut saja. Panjang soalnya masih banyak. Ini baru berapa ini? 34. Masih sampai 34 sampai 39. Kalau cukup waktu sebenarnya kita bisa melihat ini ya, detail-detailnya ya. Ini seperti akibat tidak berwibawa itu salah satunya menjadi pengamen. Ini orang pemain musik ya, pemusik sedang mengamen. Ini adalah contoh orang tidak berwibawa. Alat musik tiup seperti ini kalau nggak salah ada di Indonesia Timur ya. Sekarang orang yang berpengaruh atau berwibawa karena tidak iri terhadap sesama, ikut senang atas keberhasilan orang lain, timbul empati atas kegagalan orang lain, ikut senang atas ketenaran orang lain, berempati atas hilangnya ketenaran orang lain, membangkitkan tekad untuk mencapai penggugahan, membuat representasi dari Buddha dan mempersembahkan kanopi, jadi mempersembahkan payung atau naungan ya artinya tempat untuk bernaung, menghormati serta melayani orang tua dan orang yang patut dihormati, menganjurkan orang lain untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan tidak berwibawa dan berpengaruh, menganjurkan orang lain melakukan perbuatan yang menyebabkan berwibawa dan berpengaruh, tidak mencemooh dan memandang rendah orang yang tidak berwibawa dan berpengaruh. Ini adegannya, ini ada yang rusak ya, cacat karena proses mungkin tidak hati-hati ya, kegosok, rusak. Ini orang yang tadi ceritanya, ini yang berwibawa, ini orang yang di sebelah sana adegannya orang yang berdiskusi nih ya, berdiskusi atau memberikan dorongan empati dan membangkitkan tekad yang lain. Buahnya ini orang yang kaya, berpengaruh dengan berbagai pengikut. Ini yang nggak selesai, ini gambar orang-orang yang menghormati orang yang duduk di sini. Nah, ini orang yang mempersembahkan payung atau kanopi, tempat bernaung. Buahnya ini jadi orang kaya dengan banyak pengikut. Ini gambaran para biku, ini ya, para pertapa. Ini kalau ada gambarnya seperti ini, tangannya itu orang yang menyatakan tekad. Di beberapa adegan relief ini ada beberapa gambaran yang orang menyatakan tekad seperti ini. Jadi waktu itu tradisinya kalau orang menyatakan tekad ternyata begini. Bukan begini, bukan anjali. Orang yang menyatakan tekad untuk berguna buat yang lain di hadapan guru pembimbingnya. Buahnya adalah seperti ini, yaitu berwibawa dan berpengaruh dengan banyak pengikut dan didengarkan banyak orang. Ini orang megang lembaran buku ini ya. Ini belajar dari orang yang ada di sini. Lembaran semacam rontal-rontal. Ini ada yang belum selesai, ya masih rata. Nah, ini contoh penggambaran rumah-rumah zaman dulu ya, seperti rumah Toraja ya, rumah Toraja. Terus ini persembahan tempat bernaung. Sekarang keluarga yang tak terhormat, tidak menghormati ayah, tidak menghormati ibu, tidak menghormati para pertapa, pengelana, tidak menghormati para brahmana, sesepuh, tidak menghormati dan melayani guru, tidak menyambut dan mempersilahkan sesepuh untuk duduk, tidak mematuhi nasihat orang tua, tidak berkenan menerima bimbingan dari orang yang patut dihormati, mencemooh dan memandang rendah orang yang terlahir di keluarga tidak terhormat. Ini penggambarannya keluarga yang tidak terhormat. Ini orang-orang yang tersingkir, orang yang tidak dihormati, tersingkir dari lingkungan keluarga ini. Ini contoh salah satunya pemuda yang duduk di kiri memalingkan muka dari 3 orang yang memberi bimbingan. Jadi ini ada 3 orang memberi bimbingan, tapi yang satu ini mukanya menghadap ke sini, tidak mendengarkan orang yang memberikan wejangan. Akibatnya terlahir di kalangan rendah sebagai penghibur jalanan. Pada relief terlihat ada yang menari, menabuh drum, dan melakukan atraksi lainnya. Di sini ya, jadi tukang ngamen jalanan. Akibatnya karena meremehkan nasihat. Ini juga sama tadi, hidup jadi pengamen. Penggambarannya, simbolisasinya seperti itu ya. Jadi keluarga terhormat karena menghormati ayah, ibu, pengelana spiritual, brahmana, sesepuh, dan melayani guru, dan mempersilahkan duduk orang yang patut dihormati, mematuhi nasihat orang tua, berkenan menerima bimbingan dari orang yang patut dihormati, dan tidak mencemooh dan memandang rendah orang yang lahir di keluarga tidak terhormat. Ini penggambarannya, ada para biksu pertapa yang duduk lebih rendah sedang memberi penghormatan. Salah satu di antara mereka merangkapkan kedua tangan dan seorang lagi membawa bunga. Nah, yang sebelah
kanan ini para pertapa, yang di bawah ini orang memberikan persembahan kepada para pertapa. Terus yang B itu 2 orang berlutut dan merangkapkan kedua tangan menyambut para brahmana. Kasta brahmana, para pemimpin keagamaan. Buahnya adalah yang di sebelah kiri, yaitu hasil dari perbuatan tersebut terlahir di keluarga terhormat. Digambarkan orang yang dengan ornamen, perhiasan, ya, dengan mahkota, dengan pengikut, keluarga yang kaya dan terhormat dengan banyak pengikut. Sepertinya ada penekanan penggambaran untuk hal-hal yang bajik, itu contoh penggambarannya lebih banyak daripada yang buruk. Lalu hidup kekurangan, alpa boga, karena sebabnya adalah suka mencuri, menyuruh orang lain untuk mencuri, menyetujui mendukung pencurian, senang atas perbuatan mencuri, kemudian menghamburkan hasil jerih payah orang tua, merampas milik orang yang patut dihormati, tidak senang akan keberhasilan orang lain, merintangi keberhasilan orang lain, tidak tergerak untuk ikut melakukan kebajikan, ya, pemberian, tidak peduli atau berempati terhadap bencana, kelaparan, dan justru merasa senang. Ini beberapa penggambarannya. Ini sepertinya gambar orang salaman, ya, menyerahkan barang curian, penadah ini. Gambar penadah. Akibatnya yang ada di sini miskin, hidup kekurangan. Yang duduk di bawah itu direndahkan orang, hidup kekurangan. Ini penggambarannya sekelompok orang yang duduk di atas itu tidak peduli maupun berempati terhadap mereka yang mengalami paceklik. Ini gambar paceklik hasil panen jagung. Di bawahnya ada tikus hama ngerogoti. Yang gambar di sini orang nggak peduli dengan keadaan di sini. Hartanya ditimbun, disimpan, tidak peduli dengan kondisi kesulitan. Akibatnya hidup miskin dan melarat di gubuk. Ini penggambaran orang tinggal di gubuk. Itu gambarnya melas cekelan tiang. Sekarang hidup berlimpah karena tidak mencuri, menyarankan orang lain tidak mencuri, memuji orang yang tidak mencuri, ikut senang orang yang tidak mencuri, menghormati orang tua dan menghidupi mereka, menyokong kebutuhan orang-orang yang patut dihormati, turut senang atas keberhasilan orang lain, secara spontan memberi bantuan ketika ada yang membutuhkan, ikut senang orang lain melakukan pemberian, timbul kepedulian melihat bencana kelaparan. Ini orang yang memberikan persembahan. Di sini akibatnya berkelimpahan dengan harta. Ini yang di bawah-bawah ini gambar itu pundi-pundi harta. Ya. Ini juga penggambarannya yang C ini gambar pundi harta. Di sini ceritanya orang-orang yang memberikan persembahan, dana atau donasi. Ini juga penggambarannya orang yang memberikan donasi kepada orang susah. Ini penggambaran orang susah yang di sini. Yang di sini memberikan bantuan kepada yang di sini. Akibatnya berkelimpahan dengan timbunan harta ini, dengan banyak pengikut yang memberikan persembahan juga. Dan penggambarannya untuk orang yang akibatnya baik, selalu bentuk tubuhnya proporsinya bagus-bagus. Ini gambaran orang yang berbagi, saling memberi. Dan di sini buahnya adalah orang kaya dengan banyak pengikut yang suka memberi. Ada yang mempersembahkan kain, makanan, macam-macam. Kemudian tentang pengertian keliru. Dursprasna. Prasna atau panya itu artinya waskita, bijak, berpengetahuan. Dus itu berarti tanpa pengetahuan, memiliki wawasan yang keliru. Tidak menggunakan kesempatan untuk bertanya kepada para pengelana spiritual dan brahmana yang mempunyai wawasan. Selalu bertemu ajaran yang keliru, tidak menggunakan kesempatan untuk menjalankan ajaran yang tepat, menyetujui ajaran yang keliru dan menganggapnya benar, kikir dalam berbagi pengetahuan atau dharma, berkumpul dengan orang yang berpandangan keliru, menjauhi orang yang mempunyai pengertian tepat, menyanjung pandangan keliru, menolak pandangan yang tepat, mencemooh dan memandang rendah orang yang diliputi delusi. Ini penggambarannya ada orang yang terlihat duduk membelakangi orang bijak, tidak menggunakan kesempatan dengan baik untuk belajar dan mendengarkan ajaran. Ini yang 2 orang ini, satunya duduk memunggungi, itu orang yang sedang orang bijak, yang digambarkan orang bijak yang sedang menjelaskan ajaran. Apa ini? Menyakiti makhluk lain, mengikat babi ya di sini. Tidak mengikuti anjuran untuk kebajikan, ya. Masih menyakiti makhluk-makhluk. Jadi orang yang melakukan kekerasan terhadap makhluk lain ini ya landasannya karena
tidak memiliki pengertian yang benar atau memiliki pengertian yang keliru bahwa menyakiti binatang itu oke saja gitu. Itu hal yang biasa buat mereka. Seseorang menggunakan tombak ini menggunakan tombak untuk menyakiti babi. Kemudian ada gambar seseorang perempuan yang ingin memberi kepada Brahmana tetapi dicegah oleh orang yang lain di belakangnya. Nah, ini ada orang punya niat memberi tapi yang belakang sini bujui supaya nggak usah dikasih gitu. Jadi menghalang-halangi orang berbuat baik ini juga akan membuat kita dalam kondisi kurang berpengetahuan. Diliputi pengertian keliru yang terlihat dari 4 orang dengan sikap acuh tak acuh dan tidak bersemangat. Nah, ini penggambarannya orang yang loyo. Lagi-lagi gambarnya nggak seindah tadi ya. Kalau penggambaran orang-orang yang negatif kondisinya, 4 orang yang tidak bersemangat tanpa pengetahuan. Sekarang pengertian yang tepat, menggunakan kesempatan untuk menanyakan ajaran kepada pengelana, spiritual dan Brahmana yang punya wawasan tajam. Senantiasa bertemu ajaran yang benar, memanfaatkan kesempatan untuk mendengarkan ajaran yang tepat, menjunjung ajaran yang benar, selalu membicarakan ajaran yang benar, berkumpul dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tepat, menghayati dan menjaga ajaran yang benar, tekun berlatih dan rajin mempelajari ajaran, meninggalkan pandangan keliru, tidak mencemooh maupun memandang rendah orang yang diliputi delusi. Jadi meremehkan orang lain yang bodoh itu juga bisa mengakibatkan karmanya jadi tidak bijak. Ini mendengarkan ajaran dengan sungguh-sungguh, dengan serius, mendengarkan ajaran para guru. Di sini ada gambarnya menjadi orang bijaksana. Ini penggambarannya di depannya ada buku ini ya, rontal, tumpuan rontal. Orang ini menjadi orang yang didengarkan oleh banyak orang, dihormati dan didengarkan banyak orang. Ini kebiasaan untuk mendengarkan nasihat orang-orang yang mengetahui, yang berpengetahuan. Akibatnya seperti ini berulang kali penggambarannya orang yang berpengetahuan memberikan wejangan kepada orang yang sekelompok orang yang belajar dari mereka. Kurang lebih gambarannya sama saja ini. Nah, ini banyak sekali karena ada penekanan di sini supaya orang banyak berpengetahuan. Lalu dipilih lagi tentang alam neraka. Kenapa orang-orang terlahir ke alam neraka? Karena melakukan perbuatan negatif yang berat melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Menganut pandangan kemusnahan, nihilisme. Kemudian menganut pandangan eternalisme. Ternyata pandangan bisa membawa ke alam neraka. Kemudian menganut pandangan tidak bersebab. Kemudian pandangan perbuatan yang dilakukan tidak akan membawa akibat. Jadi tidak peduli ada karma baik, karma buruk, itu tidak peduli. Menganut pandangan tidak ada yang eksis. Kemudian menganut pandangan buntu. Tidak tahu balas budi. Banyak sekali nih penjelasan. Terus ada macam-macam neraka. Digambarkan di situ ada Sanjiwa neraka yang di sana dihancurkan dan hidup kembali seketika. Ada rantai besi, remuan, jeritan dahsyat, panas, sangat panas, siksaan tanpa henti. Ada neraka-neraka yang lebih ringan ya, disebut neraka pendamping. Ada abu membara, kotoran, berjalur mata pisau, hutan berdaun pedang, hutan berjeruji besi, sungai air mendidih, macam-macam. Nah, ini penggambarannya. Di sini digambarkan orang-orang yang semasa hidupnya dipenuhi kemarahan dan kebencian serta ingin saling menyerang dan membunuh. Ini perang, saling menyakiti, terus ada yang menyiksa binatang, digantung, dikuliti. Akibatnya ini hukumannya di neraka, diikat tangannya, lalu kepalanya dibacok, dipukuli, digergaji nih 2 orang ini. Yang belakang itu membacoki karena orang ini suka bertengkar dan suka menyakiti ini ya. Oh, jadi kalau yang di sini ini orang yang suka bertengkar, perang, itu ada senjatanya yang sayangnya udah nggak jelas, gambarnya rusak. Nah, ini di nerakanya adalah neraka orang yang selalu cakar-cakaran, diadu. Nah, kalau ini orang yang menguliti dan menyakiti binatang, di sini disiksa, dipotong kepalanya itu. Yang di sini adegannya karena menyakiti orang lain dengan menginjaknya dengan gajah. Kemudian akibatnya adalah terlahir di neraka yang dikejar-kejar anjing, pemburu, ketakutan. Karena menyiksa orang dengan binatang, akhirnya di neraka diburu binatang. Terus di sini gambarannya orang yang menyakiti orang lain dengan memukuli, membawa pentungan. Ini di pepohonannya menusuk badannya, siksa. Yang tadi dikatakan pepohonan dengan
duri ya, dengan pedang. Ini juga penggambaran nerakanya. Ini orang yang digigit oleh anjing, dikejar digigit anjing, tapi dia lari ke arah api. Ini ada penggambaran tinggal di rumah yang dibakar. Ini neraka tapana tadi, yang neraka panas tadi, neraka api. Ini ada orang yang disiksa, lidahnya dijulurkan, ditusuk. Ada juga, nggak tahu itu yang memproduksi konten YouTube, penggambaran-penggambaran mengerikan ini kalau dikasih narasi, oh ini penggambaran cara menyiksa orang zaman dulu. Padahal ini kan penggambaran tentang neraka gitu. Karena nggak ngerti asal bikin konten tuh gitu. Ini, orang zaman dulu kalau nyiksa orang seperti ini gitu. Di Borobudur digambarkan seperti ini. Ini asal saja. Salah kaprah ya. Itu sering banyak itu yang seperti itu menyesatkan. Misalkan tadi yang Mahesakya. Istilahnya tadi Mahesakya, artinya orang yang berpengaruh ya. Itu ada yang membuat kontennya di YouTube menjadi itu menjelaskan tentang orang Sakya itu dari Jawa gitu. Gara-gara katanya Sakya itu, padahal urusannya menjelaskan tentang orang yang berwibawa, berpengaruh. Bukan. Nah, ini merebus hidup-hidup penyu, akibatnya di neraka direbus hidup-hidup. Yang ini menyakiti ibu ya, orang tua. Menyakiti ibundanya, dibawa ke neraka. Akibatnya dimasukkan ke tungku, disiksa, dijungkir balikkan, dimasukkan ke tungku. Oh, ini mabuk-mabukan dan melakukan perbuatan asusila, mengumbar seksual. Akibatnya di neraka itu kakinya terbakar ya. Ini danau atau air yang berisi api panas, kakinya terbakar. Jadi yang ini tadi ada sedikit catatan. Menurut Taiso Tripitaka 1644, akibat dari perbuatan ini yang mengumbar nafsu indria, kesenangan indria, itu akan terlahir di neraka abu membara, di mana mereka ini kaki pelaku terbenam dalam abu membara hingga setinggi lutut yang menghanguskan kulit, daging, dan darah mereka. Ketika mengangkat kaki, bara tersebut, daging dan kulit melepuh kembali seperti semula dan berlangsung tanpa henti. Makanya ini kan gambarnya kakinya ada runcing-runcingnya itu, yang diangkat itu kakinya. Jadi ada penjelasan detailnya di Tripitaka, Taiso Tripitaka. Yang ini penggambarannya seorang terhukum dengan posisi berlutut dan tangannya diikat. Ini orang yang berlutut, tangannya diikat, menerima hukuman. Kemudian ini menghukum orang yang tidak patut dihukum. Akibatnya adalah gambarannya di sini orang dibuang ke lubang bawah tanah menggunakan, di lubang tersebut ada ular, anjing, lipan, dan berbagai binatang yang bisa mencelakai dan disiksa di situ. Oke, sekarang terlahir di alam binatang karena melakukan perbuatan negatif yang bertaraf menengah melalui tubuh. Melakukan perbuatan negatif melalui tubuh, ucapan, pikiran. Ini definisinya menengah ini biasanya dilandasi perbuatan yang dilandasi dengan kebodohan, ketidaktahuan. Karena cirinya binatang itu nggak ngerti, bodoh, lalu melakukan perbuatan buruknya ini. Kemudian dilandasi oleh raga, ketertarikan. Raga ini artinya yang mewarnai. Jadi kita ini kecenderungannya kalau sedang, terutama ini kejadiannya kalau sedang gandrung, menyukai sesuatu, gandrung itu cara pandang kita diwarnai oleh hal itu, lalu melihat yang lain itu kabur, jadi bodoh, jadi dungu. Nah, jadi melihat segala sesuatu hanya yang baik-baiknya. Misalkan kalau orang lagi kesengsem gandrung itu pokoknya semua yang baik saja, jadi kabur realita yang sebenarnya. Kalau senang kepada seseorang misalkan, yang baik-baiknya saja yang dia cerap, yang dia anggap. Nah, sementara realitasnya di balik itu bopengnya apa, kekurangannya apa, lupakan. Biasanya nggak urusan itu. Itu namanya raga. Artinya sesuatu yang mewarnai kita sampai kita lupa diri, lupa, tidak bisa melihat yang sesungguhnya. Kemudian karena penolakan, dwesa, ini biasanya kemudian bentuk ekstrimnya adalah kebencian. Penolakan ini tidak selalu kebencian, tapi rasa tidak suka yang dia
ada levelnya ya rasa tidak suka itu, sampai tingkat yang ekstrimnya kebencian. Kemudian karena delusi, ini tadi keliru mengerti, karena itu membuat timbul perbuatan-perbuatan negatif yang dilandasi kedunguan, lalu suka mencaci dan mencela makhluk lain, menyakiti dan mencelakai makhluk lain, memberikan persembahan yang tidak murni, dikarenakan nafsu seksual, melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Ini perbuatannya seperti ini. Ini dari perbuatan suka menggunjing, bergosip, lahirnya di alam binatang digambarkan unggas. Suaranya seperti itulah orang yang gosip, wek. Cerewet kan unggas itu, berkicau di mana-mana gitu kan. Ya, itu perbuatan menggunjing, bergosip, akibatnya ini jadi unggas yang suka berkicau dan berisik. Terus ini orang yang menyakiti orang yang tangannya diikat ini, memukuli mereka, akibatnya terlahir di alam binatang yang biasa digebuki, dipecuti. Jadi kerbau, kuda, masih ada gambar yang nggak dimuat ini sengaja karena terlalu panjang. Jadi ini yang di tengah ini akibatnya jadi makhluk yang apa ini seperti ya siluman, seperti setengah manusia setengah binatang karena melakukan perbuatan yang buruk. Jadi memang binatang seperti apa Garuda, makhluk-makhluk yang tidak lazim kita ketahui ya, binatang-binatang itu juga ada jenis-jenisnya di alam-alam lain gitu. Garuda itu termasuk binatang di alam dewa misalkan, atau naga itu alam binatang yang tinggalnya di alam para dewa atau asura. Tadi binatang sudah, lanjut alam preta, alam hantu kelaparan. Ya, karena perbuatan negatif melalui tubuh, melalui ucapan dan pikiran. Biasanya ini dilandasi keserakahan, rasa tidak berkecukupan, selalu merasa kurang. Ya. Melakukan perbuatan negatif karena iri hati, berpandangan keliru, terkait kuat terhadap materi meski ajal menjelang. Ya. Oh ya, tadi kalau binatang tadi cerita Todea tadi salah satunya ya. Karena terikat dengan kekayaannya lahir jadi binatang di tempat yang sama. Itu ada dua kemungkinan. Beberapa cerita yang lain adalah lahir jadi makhluk peta di rumah itu sendiri dan terikat dengan harta ya, atau hantu yang terikat di rumah itu, tidak bisa keluar dari rumah itu karena terikat dengan harta. Ini alam preta ini karena ini gambarannya seorang laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan kenyamanan, istirahat dari singgasana di sebelah kanan, tetapi masih meminta-minta kepada para dewa. Jadi ini ceritanya orang sudah makmur, berkelimpahan sebenarnya, ya, tapi masih merasa kekurangan, selalu minta kepada dewa gitu. Rasa tidak berkecukupan ini yang bisa mendorong orang terlahir ke alam hantu kelaparan. Di sini ada dua orang yang berdiri dan berlutut menjulurkan tangan untuk meminta dan ditolak oleh orang yang berpaling muka. Di orang yang pelit ya. Jadi ini orang pelitnya yang di tengah ini tidak mau memberi orang yang memohon. Nah, nanti buahnya adalah yang sebelah kanan ini, yaitu terlahir sebagai makhluk peta yang badannya buncit, tapi merasa kekurangan, kelaparan, busung lapar. Itu iganya sih, yang dadanya sini kelihatannya itu ya, tulang-tulangnya itu, perutnya buncit, busung lapar itu, merasa kekurangan. Asura, alam Asura. Alam Asura ini alam raksasa. Mereka hidup berdampingan dengan para dewa. Tapi mereka juga merasa iri hati terus terhadap kejayaan para dewa. Makanya seringkali ceritanya itu para Asura itu pasukannya dikerahkan untuk memusuhi para dewa. Dan banyak cerita peperangan antara Asura dan dewa, yaitu melakukan perbuatan negatif melalui tubuh, ucapan, dan pikiran, karena dia biasanya merasa congkak, arogan, sombong. Ya. Orang yang sebenarnya membandingkan orang yang setara dengan dirinya, tapi dia merasa lebih baik. Atau berpikir dia itu setara dengan orang lain, padahal dia nggak setara. Nah, ini orang yang sombong seperti itu, yang suka membanding-bandingkan. Terus terikat pada konsep aku dan milikku. Nah, karena rasa kepemilikan ini, makanya mereka merasa tidak berkecukupan dan ingin selalu berkuasa, bersaing dengan para dewa di alam Asura.
mengklaim dirinya memiliki pencapaian tertentu padahal tidak. Misalkan habis meditasi, udah ini merasa punya kesaktian, ngomong kemana-mana gitu, padahal enggak. Itu karena kejadian seperti itu banyak dilakukan para pertapa zaman dulu. Lalu kalau suruh membuktikan pelintat-pelintut, nggak bisa membuktikan kesaktiannya. Oh gitu. Bersikap sombong terhadap orang yang kurang dari dirinya atau terhadap orang yang setara dengan dirinya, menganggap dirinya mempunyai kualitas tertentu padahal tidak. Berpikir saya lebih baik dari orang yang sebenarnya lebih baik dari dirinya. Berpaling dari akar-akar kebajikan menuju jalan asura. Di sini digambarkan orang yang duduk di pendopo, ya, yang sebelah kanan, menunjukkan sikap arogan. Kalau ada orang datang harus cium tangan atau cium kaki malah gitu kan. Kemudian seorang secara kasar mendorong kepala orang lain, ya. Jadi dari dulu itu ternyata ngemek-ngemek sirai wong itu nggak sopan, itu bentuk kesombongan, arogansi. Ini mendorong terlahir ke alam asura, digambarkan asura itu seperti ini, makmur, kaya gitu, badannya besar gitu, tapi dia tetap dirongrong rasa tidak berkecukupan, selalu ingin berkuasa tapi tidak pernah kesampaian. Jadi kalau perang sama para dewa kan selalu kalah. Sesekali aja menang, tapi nanti besok dikalahkan lagi gitu. Jadi sering kondisinya seperti itu. Oke, lanjut. Terlahir sebagai manusia. Kita ini, kenapa kita bisa terlahir sebagai manusia? Karena ternyata dulu kita tidak suka membunuh. Mungkin frekuensi membunuhnya lebih sedikit gitu ya. Kemudian tidak mencuri atau mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain maupun diri sendiri karena nafsu seksual. Tidak berbicara yang tidak benar. Tidak berbicara yang tidak berguna dan tidak sepantasnya. Tidak berbicara yang memecah belah. Tidak berbicara yang menyakitkan. Tidak diliputi ketamakan. Tidak diliputi kebencian, penolakan. Tidak berpandangan keliru. Jadi kualitas-kualitas manusia ini yang mengkondisikan kita terlahir hari ini adalah seperti ini. Dasarnya kita itu orang yang tidak suka menyakiti yang lain, membunuh, menghilangkan kehidupan. Kemudian tidak suka mengambil yang bukan haknya, tidak suka melakukan perilaku seksual yang menyimpang, kemudian berbicara yang tidak benar. Ini semuanya biasanya kalau disebutkan di dalam Dharma itu disebut sila. Sila atau cara hidup yang fair play. Jadi ada yang selama ini keliru menganggap sila itu peraturan atau aturan. Sebenarnya bukan seperti itu. Ini adalah petunjuk dari Buddha untuk supaya hidup kita ini fair play. Karena dengan cara hidup yang fair play, kita menjadi hidup lebih tenang, tidak dirongrong masalah. Kalau kita tidak menyakiti, tidak membunuh, kita tidak akan dimusuhi orang, ya, tidak akan ketakutan dikejar-kejar orang, tidak mencuri, ya, tidak akan diburu para polisi, misalkan kayak gitu. Jadi hidup kita menjadi tenang dan dampaknya menjadi tidak akan terlahir di alam seperti tadi hantu kelaparan itu kan karena rasa ketidakberkecukupan. Jadi perilaku-perilaku ini yang membuat terlahir ke alam manusia. Nah, penggambaran alam manusia ini ya sebenarnya nggak perlu cerita sih, ya skip aja sih. Kita ini sudah mengalaminya. Cuma nggak tahu sadar nggak masih jadi manusia atau enggak, kan orang-orang ada yang nggak sadar dirinya manusia gitu. Merasa dewa kan gitu, angkuh di mana-mana kan gitu, merasa lebih mumpuni dari yang lain, nggak merasa dirinya manusia, bisa ngatur sana sini kan gitu. Itu dia manusia tapi pikirannya dewa gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita selesaikan sisanya 60 panel lagi. Kita tadi masuk ke cerita alam manusia di relief 97 sampai 100, berarti ada 3 relief yang menceritakan tentang manusia. Di sini penggambarannya yang sebelah kanan panel A ini penggambaran orang-orang yang mendengarkan wejangan dari Brahmana dan memberikan persembahan. Itu kebiasaan manusia ya, suka mendengarkan nasihat dari orang-orang bijaksana dan memberikan sokongan kepada mereka. Minta tolong jangan bersuara ya, suaranya masuk recording semua soalnya. Itu rekamannya sensitif ya. Kemudian pahala atau akibat-akibatnya dengan gemar mendengarkan, menimba pengetahuan dari orang bijaksana itu menjadi orang yang berpengaruh, orang yang didengarkan oleh para pengikut, kemudian orang terpelajar dan berbudaya,
Kemudian orang yang dihormati, di sini ada gambar orang penyembah ini ya. Jadi ini B sampai E ini adalah penggambaran orang-orang yang mendapat penghormatan dan kewibawaan sebagai manusia. Kemudian juga alam manusia, akibat-akibatnya tadi memiliki banyak pengikut. Jadi cirinya sebenarnya alam manusia ini kalau dijelaskan menurut Buddha Dharma itu dan ajaran Borobudur, manusia ini intinya hidup di alam bahagia sebenarnya, yang disebut sugati. Jadi pembagian alam di kosmologi Buddhis itu ada alam sugati dan alam dugati. Dugati itu alam menderita, duka, yang sugati itu alam bahagia, suka. Di sini misalkan tadi saya coba mengumpulkan ini. Jadi pembagian alam di alam manusia itu di 31 alam ya. Di dalam Buddha Dharma ini dikenal ada 31 alam loka. Alam rendah, neraka, binatang, hantu, jin. Asura ya, bukan jin, asura raksasa maksudnya. Nah, ini alam-alam rendah, alam-alam menderita atau dugati. Lalu dari alam manusia sampai ke atas itu disebut alam sugati, alam kebahagiaan, loka. Ya, kita ada di alam ini, tapi kita beririsan juga dengan alam binatang. Binatang termasuk alam dugati, alam menderita. Di atas manusia ada alam-alam kebahagiaan lainnya, ada alam dewa itu sampai 6 jumlahnya. Kemudian di atas alam dewa itu alam-alam yang bisa diakses melalui pengembangan semedi. Ya, jadi orang-orang yang mengembangkan semedi, meditasi, hingga mencapai kondisi jana. Jana itu kondisi pencapaian ketenangan yang luhur, yang adi duniawi. Nah, itu akan mendapatkan pengalaman alam-alam yang lebih tinggi dari alam dewa. Kalau alam dewa yang 6 ini, di atas alam manusia ini, alam kesenangan. Kesenangan pemuasan nafsu indria. Memuaskan penglihatan, memuaskan sentuhan, bauan, rasa, terus pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dari jasmani lah. Nah, itu di alam-alam 6 ini. Dipuaskan di situ. Itu buah dari perbuatan-perbuatan bajik. Jadi rumusnya agak boleh dibilang sederhana. Kalau ingin terlahir ke alam para dewa itu, selain menjalankan sila tadi, hidup yang fair play, ditambah gemar berdana atau berbagi, gemar memberikan bantuan. Dengan begitu akan berkelimpahan. Makin besar kita suka berbagi, makin besar pahalanya untuk terlahir ke alam para dewa. Dewa ini ada tingkatannya. Dari dewa yang hanya menikmati kebahagiaan sampai bisa menciptakan sesuatu yang bisa membahagiakan yang lain dan menyempurnakan ciptaan-ciptaan. Jadi di sini ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian alam yang hanya bisa dicapai meditasi ini biasanya yang mengakses justru manusia. Karena yang diajarkan tentang meditasi ini terutama manusia yang bisa belajar memiliki pengetahuan tentang samadhi ya. Mungkin saya sih lebih prefer nyebutnya semedi atau samadhi atau semadi daripada meditasi. Karena pendekatan pengertiannya jauh lebih tepat semedi itu. Kalau meditasi ini ke barat ya Pak ya. Istilah yang digunakan lebih ke pengobatan sebenarnya, kontemplasi, cenderungnya hanya kontemplasi. Tapi semedi dalam pengertian yang kita serap di bahasa Jawa, yang dari Sanskerta maupun Pali asalnya, itu lebih pada pengolahan batin yang sam adi, artinya memusatkan untuk mencapai adi. Sam ini mengumpulkan, memusatkan, menghimpun adi menjadi yang lebih tinggi, suatu yang lebih tinggi. Kemudian dari latihan dengan objek-objek meditasi seperti objek rupa, yaitu ada api, 4 unsur ya, api atau unsur panas, kemudian unsur gerak, udara, terus unsur air atau kohesi, kemudian apalagi tanah atau kepadatan. Nah, dengan menggunakan objek-objek ini orang bisa mencapai pengetahuan yang disebut rupa jana. Jana ketenangan, pemusatan, penguasaan, penyatuan kesadaran dengan objek-objek rupa yang berwujud itu tadi. Sehingga nanti pengalamannya mengalami para makhluk di alam rupa bumi atau rupa dewa, rupa jana ini. Nanti kalau objeknya dikembangkan lagi dari rupa menjadi arupa yang tidak berwujud, yaitu objeknya kesadaran, itu akhirnya akan mendapatkan pengalaman arupa jana.
atau jana pemusatan pada kondisi-kondisi tanpa rupa. Yang rupa itu masih terikat dengan perwujudan fisik pengalamannya. Sementara yang arupa itu tidak lagi terikat dengan perwujudan fisik. Yang ada hanya kondisi batin. Jadi pembagian alam ini di dalam Buddha Dharma itu tidak melulu urusannya mati lalu terlahir ke alam tertentu gitu, tidak. Tapi bisa dialami di kehidupan sekarang. Termasuk yang ingin dicapai di luar 31 loka ini, 31 alam ini, yang ingin kita capai tertinggi adalah nirwana atau nibbana yang seringkali disebut. Ini kesannya sesuatu yang abstrak, kesannya sesuatu abstrak yang sulit dijangkau, tapi justru pengalamannya bisa dicapai ketika kita menjadi manusia ini, di kehidupan ini. Nggak perlu nunggu mati. Nunggu mati kita nggak tahu kemana. Nah, tapi justru ketika kita dalam kondisi manusia ini bisa mendapat pengalaman yang disebut nirwana atau nibbana. Jadi ada pengertian umum yang agak salah kaprah atau keliru bahwa pencarian nirwana atau nibbana itu seolah-olah satu alam, kondisi alam lain yang hanya bisa dicapai setelah ini. Tapi justru bukan seperti itu. Justru hanya bisa dicapai ketika kita dalam kondisi manusia. Jadi kondisi kelahiran kembali ke ini ya, ke alam manusia tadi. Kondisi kelahiran sebagai manusia ini adalah kondisi yang istimewa karena bisa mengakses alam-alam tersebut, alam-alam yang lebih tinggi melalui kemampuan kita sendiri dengan melatih diri, mengembangkan batin yang mumpuni, yang waskita, sehingga melalui samadhi yang tepat bisa mencapai kondisi pengalaman-pengalaman alam tersebut. Nah, kalau kita ngomong alam, itu urusannya pengalaman sebenarnya. Saya selalu menekankan ini. Kalau kita ngomong alam, kita ingin lahir alam kita seperti apa, kondisi alam yang ingin kita nikmati seperti apa. Ini kan urusannya hanya pengalaman indera-indera kita berhubungan dengan objek di luar. Ini yang disebut alam pengalaman kita. Kalau kita ingin lingkungan kita, alam kita menyenangkan, makanya kondisikan batin kita, perilaku kita, interaksi kita dengan yang lain, itu yang nyaman dengan yang lain. Otomatis alam kita terwujud, tercipta kondisi alam yang nyaman, yang menyenangkan. Sesederhana itu sebenarnya, menciptakan alam ini. Tapi kalau kita ingin dalam suasana yang selalu bermusuhan, selalu tidak nyaman, selalu membuat gelisah misalkan, ya coba saja wujudkan itu untuk selalu mukanya masam, sama orang lain siri, iri, dengki, kan gitu. Otomatis alam sekeliling kita seperti neraka. Ya, jadi menciptakan kondisi alam itu ya hari ini juga, saat ini juga kita bisa ciptakan kondisi alam ini. Sehingga kita tidak terpaku dengan penggambaran alam yang seolah-olah tidak terjangkau. Misalkan alam binatang. Alam binatang itu cirinya selalu ketakutan. Ya, kalau didekati orang ayam itu kan kabur, panik. Ini ciri-ciri alam binatang. Ya. Kalau kita di dalam kondisi sebagai manusia ini lalu sering ketakutan, lalu cemas, itu kita nggak beda levelnya kesadaran kita dengan binatang. Jadi di situ kita benar-benar mengalami alamnya dengan sendirinya. Kalau alam asura misalkan, ketika kita merasa congkak, selalu ingin berkuasa, menang-menangan, pada saat itu kondisi kita nggak beda dengan asura. Kita sudah terlahir ke alam asura saat itu juga. Merasa jadi orang penting, gitu, yang selalu egonya ingin dijunjung. Nah, itu alam asura seperti itu ciri-cirinya. Kemudian alam preta, hantu kelaparan misalkan. Ketika menjadi manusia kita serakah, merasa tidak berkecukupan, kok ya sudah kaya masih korupsi. Ya, orang yang korupsi itu nggak ada yang miskin. Semuanya udah kaya itu, sudah berkelimpahan sebenarnya, tapi tetap nyolong kan gitu. Karena rasa tidak berkecukupan ini. Ya, itu sama dengan kondisi dia sudah berada di alam ini, hantu kelaparan, di mana kondisinya walaupun sudah diisi perutnya, dia tetap merasa kurang, lapar, tidak cukup. Ini kondisinya. Jadi Buddha Dharma melakukan pendekatan ajaran tentang alam-alam ini tidak melulu ceritanya tentang alam lain. Tapi sebagai manusia ini kita bisa langsung mengalami situasinya. Karena itu tidak beda. Kalau kita cenderung hidup di situ, di kondisi lingkungan yang kita ciptakan seperti itu, maka setelah mati ya otomatis terdorong ke alam yang benar-benar seperti itu. Kita sendiri yang menciptakan alam itu, bukan alamnya sudah tersedia, tapi kita yang mewujudkan alam itu. Kalau
akhirnya sekian banyak orang dengan kecenderungan yang sama lalu ngumpul di satu alam itu, terjadilah satu alam besar yang isinya seperti itu. Isinya penyiksaan, penderitaan, rasa kekurangan, terwujudlah alam itu. Jadi yang mewujudkan alam kita sendiri sebenarnya urusannya. Jadi cara memandangnya Buddha Dharma itu seperti itu. Melihat alam-alam ini seperti cerita neraka tadi. Oh, nanti dibakar di ini. Karena kondisi batin kita mengkondisikan itu. Sehingga terciptalah alam untuk kita yang cocok dengan kondisi batin kita yang seperti itu. Bukan alamnya sudah tersedia. Karena misalkan cerita alam para dewa itu yang namanya Tawatimsa. Di situ disebutkan alam 33 dewa disebut. Tawatimsa itu artinya 33. Ternyata itu terwujud dari sekumpulan pemuda, jumlahnya 33 orang di alam manusia yang aktivitasnya bareng-bareng itu melakukan kebajikan. Dari remaja sampai mereka mati pun bareng. Dalam kondisi bahagia bareng, mati karena mereka sepanjang hidup melakukan kebajikan. Banyak hal bajik, gotong royong terus 33 orang ini kompak. Kayak geng gitu tapi hanya untuk melakukan hal yang bajik. Ketika meninggal, mereka terlahir di satu alam yang mereka wujudkan sendiri karena perbuatan bajiknya yang disebut 33 dewa ini. Dan mereka berkuasa di sana. Dongengnya seperti itu, dongengnya. Dengan penggambaran seperti ini, di sini yang perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud alam, pengalaman adalah terserah kita yang mau menciptakannya seperti apa. Ya, kita mau wujudkannya seperti apa. Karma inilah yang nanti akan mewujudkan alam kita seperti apa dan kita akan lahir di mana. Oke, saya lanjutkan alam manusia ini. Saya kira kita sangat paham ya alam kita ya. Tadi saya sudah ceritakan berbagai konsekuensinya dan kondisinya kalau kita sedang dalam kondisi tertentu kita tidak menyadari kita ini manusia. Yaitu kalau ketakutan, cemas, gelisah, merasa orang lain ingin menyakiti kita, itu sama dengan kita dalam kondisi tidak sadar sebagai manusia tapi mungkin sudah turun jadi binatang. Kalau kita serakah, rakus, ingin berkuasa, adigang, adigung, adiguna, itu seperti para asura. Dan seterusnya, kita lanjutkan ke setelah alam manusia, alam asura, tadi sudah ya, alam asura. Nah, ini tadi alam kamawacara tadi yang saya sebutkan, alam dewa di alam kesenangan. Karena mereka terlahir ke alam dewa karena menjalankan perbuatan bajik secara lengkap. Nah, ini banyak memberikan persembahan, penggambarannya di sana kepada orang-orang yang membutuhkan. Selalu penggambarannya di alam dewa itu, di relief-relief Borobudur, akan ada gambar kinara-kinari. Dan ada pohon kalpataru. Ya, pohon pengabul keinginan. Kinara-kinari ini binatang di alam dewa yang badannya manusia, tubuhnya seperti burung, ya, terbang, dan mereka selalu memainkan musik-musik surgawi. Ya, penggambarannya seperti itu. Jadi kalau ada relief, ada gambarnya kinara-kinari dan pohon kalpataru, berarti itu cerita tentang alam dewa, pasti. Ini yang sebelah kanan orang-orang yang melakukan kebajikan, kemudian terlahir ke alam dewa, ada dihibur oleh pemusik surgawi, kinara-kinarinya bentuknya macam-macam ya, ada nggak seperti ini yang terlihat dari samping ya, manusia dengan ekor burung, badannya burung, penggambaran makhluk-makhluk di alam dewa. Ini alam dewa yang masih menikmati tadi kesenangan indria, kama wacara dewa disebutnya. Alamnya disebut kama dhatu. Nah, Borobudur ini kan dulu seringkali bahkan sampai sekarang orang keliru mengerti, keliru menjelaskan, termasuk gate-gate yang ada di hari ini di Borobudur, keliru menjelaskan Borobudur itu dibagi 3. Kama dhatu, rupa dhatu, arupa dhatu. Ya. Ini salah kaprah sama sekali gitu. Karena tingkatan Borobudur dari Karma Wibangga sampai lalu Jataka Awadana, Lalita Wistara, Gandawyuha, lalu Stupa Dharma Dhatu dan Stupa Dharma Kaya, itu nggak akan pas kalau dibagi menjadi 3, kama dhatu, rupa dhatu, arupa dhatu. Karena kama dhatu ini pengertiannya sudah dijelaskan di sini, yaitu alam di mana makhluk-makhluknya menikmati kesenangan indria. Borobudur tidak untuk menjelaskan itu. Terus yang arupa dhatu tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu alam di mana orang-orang yang mengembangkan meditasi samadhi dengan objek rupa. Empat mahabhuta rupa tadi, padat, api, air, sama gerak, udara. Nah,
Orang yang mengembangkan ini akan terlahir di alam rupa dhatu. Ya. Lalu arupa dhatu alam yang tanpa bentuk, tanpa wujud fisik. Nah, ini semua ini kalau dipakai dipaskan di Borobudur jadi meleset semua. Wong setelah Karma Wibangga itu di atasnya sudah nggak ngomongin alam, di atasnya sudah membicarakan tentang kiprah calon Buddha sampai menjadi Buddha, Bodhisatwa sampai menjadi Buddha. Kiprah orang yang unggul, yang utama, manusia utama itu seperti apa sampai sempurna. Nah, jadi nggak relevan lagi. Nah, Kama Dhatu, Rupa Dhatu, Arupa Dhatu itu sudah selesai dijelaskan di relief Karma Wibangga, tuntas.